Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya, Nimadi Wulan Purnami. Kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Yang pertama, tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh perdagangan, interaksi budaya, dan penyebaran ajaran dari India. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana Hindu pertama kali hadir di Nusantara, yaitu yang pertama teori Brahmana. Menurut teori ini, agama Hindu diperkenalkan oleh para Brahmana, pendeta Hindu, yang diundang oleh raja-raja di Nusantara untuk melakukan ritual keagamaan dan mengajarkan ajaran Hindu. Bukti dari teori ini adalah adanya prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta yang menunjukkan pengaruh Brahmana dalam sistem pemerintahan dan keagamaan. Yang kedua, teori Ksatria. Dikatakan bahwa para bangsawan dan prajurit dari India datang ke Nusantara akibat konflik di tanah air mereka dan akhirnya mendirikan kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Yang ketiga, teori Vaishya. Menurut teori ini, agama Hindu masuk melalui para pedagang India yang menjalin hubungan dagang dengan penduduk Nusantara. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga budaya dan agama mereka. Dan yang terakhir, teori arus balik orang-orang Indonesia yang belajar ke India, kembali ke Nusantara, dan menyebarkan ajaran Hindu di tanah air mereka. Contohnya adalah pendeta dari Nusantara yang belajar di Nalanda, India, dan kemudian menyebarkan ajaran Hindu serta Buddha di Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, tentang kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Keberadaan agama Hindu di Indonesia ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu yang berperan dalam perkembangan politik, budaya, dan agama. Berikut adalah beberapa kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Yang pertama, yaitu Kerajaan Kutai, abad ke-4 Masehi, merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Bukti keberadaannya adalah yupa, prasasti, batu bertulis, aksara Palawa, dan bahasa Sanskerta. Raja terkenal, Mulawarman, yang dikenal dermawan dan melakukan upacara Vedic besar. Selanjutnya, yakni Kerajaan Tarumanagara, abad ke-5 Masehi, terletak di Jawa Barat. Tarumanagara dikenal dari prasasti-prasasti seperti Prasasti Ciaruteun dan Prasasti Kebon Kopi. Raja terkenal, Purnawarman, yang membangun irigasi dan memperkuat kerajaan dengan ajaran Hindu Wisnu. Selanjutnya, yakni Kerajaan Mataram kuno, abad ke-8 Masehi, terletak di Jawa Tengah dan berkembang dalam dua dinasti, Sanjaya, Hindu, dan Shailendra, Buddha. Dinasti Sanjaya mendukung agama Hindu dengan membangun Candi Prambanan. Selanjutnya, yakni Kerajaan Kediri, abad ke-11, 13 Masehi, terkenal dengan karya sastra Hindu, seperti Kakawin, Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa. Raja terkenal, Jayabaya, yang terkenal dengan ramalannya tentang Nusantara. Selanjutnya, yakni Kerajaan Singasari, abad ke-13 Masehi, didirikan oleh Kenarok, yang dikenal dengan legenda Keri Sempu Gandring. Masa jayanya di bawah Raja Kertanegara, yang memprakarsai ekspedisi Pamalayu untuk memperluas pengaruh Hindu. Selanjutnya, yakni Kerajaan Majapahit, 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah
Mada konsep Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma Karyampu Tantular di era ini. Selanjutnya, tentang masa kejayaan agama Hindu di Indonesia. Masa keemasan Hindu di Indonesia terjadi pada masa Kerajaan Majapahit, abad ke-14. Kerajaan Majapahit berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara di bawah sistem pemerintahan Hindu-Buddha. Agama Hindu mempengaruhi sistem pemerintahan, seni, sastra, dan budaya di Indonesia, seperti dalam sistem kasta, konsep raja sebagai titisan dewa, dan arsitektur candi. Kejayaan ini berakhir dengan runtuhnya Majapahit akibat konflik internal dan masuknya pengaruh Islam di Nusantara. Selanjutnya tentang upaya melestarikan peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Agar peninggalan Hindu tetap lestari, berbagai upaya telah dilakukan, yakni yang pertama konservasi Candi Hindu. Pemerintah dan komunitas Hindu menjaga dan melestarikan candi-candi Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Dieng, dan Candi Penataran. Yang kedua, festival keagamaan umat Hindu di Indonesia khususnya di Bali masih menjalankan tradisi agama Hindu seperti Hari Raya Nyepi, Pagerwesi, Purnama, Tilem, Saraswati, Siwaratri, Sugihan Jawa, Sugihan Bali, Galungan, dan Kuningan upacara. Adat seperti ngaben, yakni pembakaran jenazah, masih dilestarikan. Yang ketiga, melalui pendidikan dan budaya. Mata pelajaran sejarah dan agama Hindu diajarkan di sekolah-sekolah, terutama di daerah dengan populasi agama Hindu, seperti Bali dan Lombok. Yang keempat tentang pengajaran tentang sastra Hindu, seperti Kakawin Ramayana dan Mahabharata, tetap diajarkan dalam kesenian wayang dan tarian tradisional. Dan yang terakhir, perlindungan situs bersejarah. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB melakukan restorasi terhadap situs bersejarah yang rusak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Balai Pelestarian Cagar Budaya memiliki fungsi yang pertama, pelaksanaan penyelamatan dan pengaman cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Yang kedua, pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Yang ketiga, pelaksanaan Pemeliharaan Ses and yang diduga. Yang keempat, pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Yang kelima, pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Yang keenam, pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Yang ketujuh, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Yang kedelapan, pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya, peningkatan kesadaran publik media sosial dan dokumentasi digital, membantu memperkenalkan sejarah Hindu kepada generasi muda. Pembuatan film dokumenter dan video edukasi, membantu memperkenalkan kembali sejarah Hindu kepada masyarakat luas. Demikianlah pemaparan video pembelajaran tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Semoga kita juga bisa ikut membantu menjaga keharmonisan ajaran agama Hindu, merawat candi-candi dan prasasti, peninggalan sejarah
serta menjalankan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Sante. Om Sante, Sante, Sante Om.